Halo Sobat Kisah Hati Bunda. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kisah hati ibu. Selamat menikmati. Setelah aku bercerai, putraku hanya memberiku tempat di sofa tua berdebu miliknya. Di hari yang sama, ia membelikan apartemen mewah untuk ibu mertuanya. Kalau ibu mau hidup nyaman, seharusnya ibu tetap menikah dengan ayah, katanya. Keesokan harinya, dengan hanya uang Rp30.000 di dompet, aku menghilang. Dan ketika ia akhirnya menemukanku berbulan-bulan kemudian, ia tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Namaku Ratna Wijaya. Usiaku 59 tahun. 35 tahun aku jalani pernikahan yang lebih sering berdarah daripada berbunga. Suamiku, Pak Gatot, bukan orang jahat. Hanya orang yang tak pernah belajar mencintai dengan benar. Ia memukul kalau marah, diam berminggu-minggu kalau tersinggung, dan menghabiskan uang untuk judi kecil-kecilan. Aku bertahan karena Fajar, satu-satunya anak kami, karena aku takut anakku tumbuh tanpa ayah. Tapi ketika Fajar sudah menikah dan punya 2 anak sendiri, aku memilih berhenti bertahan. Hakim mengesahkan cerai kami. Rumah kecil di Lawang kami jual. Uangnya dibagi 2, tapi semua surat dan rekening dipegang Pak Gatot sejak dulu. Aku keluar dari ruang sidang hanya dengan 1 koper kain dan map putih berisi surat cerai. Fajar bilang, "Bu, tinggal dulu di rumah saya sama Lintang." Aku mengangguk. Aku masih berharap, masih ibu yang bodoh. Apartemen mereka di kawasan Dieng, Malang. Lantai 17, pemandangan kota dan gunung. Saat pintu dibuka, Lintang menyambut dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Aku menunggu mereka menunjukkan kamar tamu. Yang ditunjukkan malah sofa panjang di ruang keluarga. Sudah bolong di beberapa tempat, bau apek, bantalnya kempis. Fajar menggaruk kepala. "Ibu tidur di sini dulu ya, Bu. Sementara, kamar tamu lagi direnovasi." Aku hanya mengangguk. Apa lagi yang bisa kukatakan? Malam itu mereka pulang terlambat. Fajar membawa kue tart besar dan beberapa tas belanja bermerek. "Ibu mertuaku baru saja pindah ke apartemen baru yang kubelikan," katanya bangga sambil memamerkan foto di ponselnya. Unit 2 kamar tidur, interior Skandinavian, balkon menghadap kota. Bu Kusuma, Ibu Lintang, tersenyum lebar di foto itu. Aku menatap sofa tua yang akan menjadi ranjangku malam ini. Lalu Fajar menepuk pundakku pelan, seolah menghibur. "Kalau ibu mau hidup nyaman kayak Bu Kusuma, seharusnya ibu tetap bertahan sama ayah. Jangan sok cerai. Sekarang kan ibu cuma nyusahin orang lain." Kalimat itu seperti pisau tumpul yang diputar perlahan di dada. Aku tak menjawab. Aku hanya masuk kamar mandi, mengunci pintu, dan menangis tanpa suara. Malam itu aku berbaring di sofa, menatap langit-langit. Di dompetku hanya ada 3 lembar 10 ribuan. Kembalian beli roti tawar kemarin. Aku tahu, aku tak boleh lama-lama di sini. Besok aku harus pergi. Pagi-pagi benar, jam belum 5. Aku sudah bangun. Fajar dan Lintang masih tidur. Aku melipat selimut tipis itu rapi, meletakkannya di ujung sofa. Kutaruh album foto kecil di dalam koper kain, satu-satunya benda yang masih berharga bagiku. Lalu aku membuka pintu apartemen itu pelan-pelan, menutupnya tanpa suara, dan melangkah keluar. Lift turun dari lantai 17 terasa seperti turun ke dunia baru yang tak ku ketahui. Di lobi aku menarik napas dalam-dalam. Udara pagi Malang masih dingin menusuk tulang. Aku tak tahu mau kemana. Aku cuma tahu satu hal, aku tak akan kembali. Aku naik angkot pertama yang lewat, arah manapun. Dompetku tinggal Rp30.000. Aku turun di Terminal Arjosari tanpa tujuan. Dari sana aku jalan kaki menyusuri jalan raya menuju Pasar Oro-Oro karena aroma gorengan dan sayur mayur tercium dari kejauhan. Perutku lapar, tapi aku masih bisa menahan. Di tengah pasar yang mulai ramai, aku melihat seorang nenek tua tiba-tiba limbung, lalu jatuh perlahan ke tanah. Orang-orang hanya melirik, lalu berlalu. Entah kenapa kakiku bergerak sendiri. Aku berlari kecil, memapah nenek itu. Bu, sadar, Bu." Napasnya tersengal. Wajahnya pucat.
Aku membelikannya air tebu dan roti dari pedagang terdekat. Total Rp12.000. Sisa uangku tinggal Rp18.000. Pelan-pelan nenek itu sadar. Matanya sayu tapi hangat. Nama ibu siapa? Nak? Ratna, Bu. Ia menggenggam tanganku erat. Kalau kamu nggak keberatan, tolong antar saya pulang. Kaki saya sudah nggak kuat. Rumah saya dekat, di gang sebelah pasar. Aku mengangguk. Aku tak punya tempat tujuan lain. Rumahnya kecil, berdinding anyaman bambu, atap genteng tua. Di halaman depan ada papan kayu pudar bertuliskan, Warung Makan Kenanga Pecel Rawon Kawi. Sudah bertahun-tahun tak terpakai. Bu Partini, demikian namanya, mengajakku masuk. Kalau kamu nggak punya tempat tinggal, tinggal sini sajalah. Saya butuh teman. Kamar belakang kosong. Aku menatap rumah reot itu. Lebih manusiawi daripada sofa berdebu di apartemen anakku sendiri. Aku mengangguk. Saya mau, Bu. Asal saya nggak merepotkan. Dan dengan sisa uang Rp18.000, aku mulai hidup baru di rumah yang tak pernah kusangka akan menjadi rumahku yang sebenarnya. Rumah Bu Partini bau kayu tua dan minyak kelapa yang sudah mengering bertahun-tahun. Di dinding ruang tamu masih tergantung foto hitam putih. Seorang perempuan muda berkebaya putih sedang mengaduk panci besar, tersenyum lebar di depan deretan pelanggan berseragam kantor dan sopir truk. Di bawah foto itu tertulis tulisan tangan memudar, Warung Kenanga 1978. Bu Partini menunjuk foto itu sambil tertawa kecil. Itu saya waktu masih kuat berdiri dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam. Pecel kawi sama rawon kletik jadi andalan. Orang dari Surabaya sampai Blitar rela mampir. Lalu ia menghela napas. Sejak kaki saya lumpuh setengah, warung tutup. Cucu-cucu pada di kota, lupa jalan pulang. Hari-hari pertama aku hanya membantu pekerjaan ringan. Menyapu, mengepel, mencuci piring yang bertumpuk di bak belakang. Di gudang kecil aku menemukan tumpukan panci tembaga berkarat, ulekan batu besar, dan satu buku resep kulit tebal yang sampulnya sudah lepas. Halaman-halaman itu penuh coretan tangan Bu Partini waktu masih muda. Takaran bumbu, catatan, kurang asin tambah terasi sedikit, bahkan nama-nama pelanggan langganan. Aku membacanya seperti membaca surat cinta dari masa lalu. Suatu malam aku tak bisa tidur. Aroma kencur dan daun jeruk purut seolah masih menempel di ingatan tanganku. Dulu, sebelum menikah, aku pernah membantu ibuku jualan pecel di pasar Dinas Malang. Tangan ini pernah lincah mengulek bumbu sampai halus, pernah membungkus daun pisang sampai rapi. Aku membuka buku resep itu lagi, berhenti di halaman rawon kletik. Semua bumbu masih ada di dapur, kecuali daging kletik dan keluak yang sudah lama tak dibeli. Pagi harinya aku meminjam Rp25.000 dari Bu Partini. Dengan uang itu aku ke pasar, membeli setengah kilo daging sapi termurah, yang biasanya buat rendang, 2 butir keluak dari pedagang bumbu, dan segenggam daun jeruk segar. Sisanya aku pakai beli beras dan minyak. Malam itu aku masak diam-diam. Api tungku kayu menyala pelan. Aroma keluak, bawang merah goreng, dan serai mengepul memenuhi seluruh rumah. Bu Partini yang biasanya tidur jam 8, tiba-tiba bangun dan berjalan tertatih ke dapur dengan tongkat. Ia berdiri di ambang pintu, menatap panci, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Ini bau warung saya dulu, bisiknya. Aku menyendokkan sedikit kuah ke mangkuk kecil. Ia mencicipi 1 sendok, lalu 1 lagi, lalu menutup mulut dengan tangan. Ratna, rasanya sama persis. Kamu hidupkan lagi Kenanga. Keesokan harinya kami sepakat, warung dibuka lagi, tapi kecil-kecilan. Hanya 3 meja plastik bekas, 4 kursi, dan 2 menu. Pecel kawi dengan bumbu kacang khas gunung serta rawon kletik yang kuahnya hitam pekat. Modal pertama kami dari menjual 2 panci tembaga tua dan 1 guci keramik retak. Total Rp180.000. Cukup untuk beli beras 5 kilo, kacang tanah, sayuran, dan daging secukupnya selama 3 hari. Hari pertama buka, tak ada satupun pembeli. Aku duduk di kursi plastik sambil mengipas arang, menunggu sampai jam 11. Hari kedua, seorang bapak tukang ojek memesan pecel bungkus. Ia duduk sebentar, mengunyah, lalu bertanya, "Ini warungnya Bu Partini yang dulu, ya?" Aku mengangguk. Alhamdulillah masih ada yang nerusin. Rasanya nggak bohong.
Hari ketiga, datang 3 orang. Hari keempat, 7 orang. Seminggu kemudian, jam 10 pagi kami sudah kehabisan bahan. Orang-orang mulai berdatangan karena ada warung tua di ujung Ororodowo yang rasanya bikin orang pulang ke masa kecil. Bu Partini hanya bisa duduk di kursi rotan depan pintu, tersenyum setiap kali ada yang menyapa. Bu Partini masih hidup tuh. Ia cuma mengangguk, lalu menunjuk ke arahku. Bukan saya yang hidupin lagi. Dia yang hidupin. Aku tak pernah menyebut nama asliku lagi. Di warung ini aku dipanggil Bu Kenanga, diambil dari nama warung dan inisial K, yang selalu ada di bawah setiap resep di buku tua itu. Bu Kenanga bukan Ratna yang dulu tidur di sofa berdebu. Bu Kenanga adalah perempuan yang tangannya penuh kapalan lagi, yang bangun jam 3 subuh, yang disapa hormat oleh pedagang pasar, yang hidupnya kembali punya arti. 1 bulan berlalu. Uang mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Aku bisa membeli kasur tipar untuk kamar belakang, bisa membelikan Bu Partini obat lutut yang baru, bisa membeli panci stainless kecil supaya tak perlu lagi meminjam tetangga. Setiap malam aku menghitung uang receh di atas meja makan kayu, lalu tersenyum sendiri. Ini uangku. Bukan belas kasihan anak, bukan pemberian suami. Ini uang dari keringatku sendiri. Dan di suatu malam yang hening, aku duduk di beranda sambil memandang lampu-lampu kota Malang yang berkelap-kelip di kejauhan. Angin gunung membawa aroma tanah basah dan daun jeruk. Aku tahu, suatu hari fajar akan mencariku. Aku tak tahu apakah aku sudah siap bertemu. Tapi aku sudah berjanji pada diri sendiri. Kalau dia datang, aku ingin dia melihat Bu Kenanga yang berdiri tegak, bukan Ratna yang dulu ia singkirkan ke sofa tua. Pagi itu pasar Ororodowo lebih ramai dari biasanya. Ada rombongan pegawai kecamatan yang turun dari mobil dinas, katanya mau nostalgia rasa 90-an. Mereka duduk lesehan di terpal depan warung, memesan 10 porsi pecel dan 8 mangkuk rawon. Aku berlarian bolak-balik antara tungku dan meja, tanganku penuh minyak kelapa dan bumbu kacang. Bu Partini hanya bisa duduk di kursi rotan sambil mengawasi, tersenyum lebar sampai pipinya keriput. Di tengah keriuhan itu, seorang pemuda tinggi berjas rapi berdiri di ujung antrean. Wajahnya asing. Tapi ada sesuatu di caranya memandang yang membuat jantungku tersentak. Ia tak ikut antre seperti biasa, hanya berdiri diam, memandangi papan kayu, warung Kenanga, yang baru kami cat ulang. Lalu ia mendekat, suaranya pelan tapi jelas. Bu Kenanga, boleh pesan rawon 1, dibungkus? Aku menoleh sekilas. Matanya. Cara ia mengatupkan bibir saat gugup. Itu Fajar. Anakku. Tapi aku tak bergerak. Aku hanya mengangguk, berbalik ke dapur, dan mulai menyendok nasi ke dalam besek daun pisang. Tangan ini gemetar, tapi aku paksa tetap tenang. Kuah rawon hitam pekat kutuang perlahan, ditaburi bawang goreng dan irisan daun bawang. Aku membungkusnya rapi, lalu kembali ke depan. 30.000. Nak. Ia menyodorkan uang 50 ribuan tanpa menatapku langsung. Uang kembalian ku berikan. Tangan kami hampir bersentuhan, tapi aku menarik cepat. Terima kasih, Bu, katanya lirih. Rawon ini, rasanya persis masakan ibu saya dulu. Aku tersenyum kecil, suaraku tetap datar. Kadang rasa lebih jujur daripada mata. Nak, semoga bisa mengobati rindu. Ia mengangguk, lalu pergi dengan langkah pelan. Aku berdiri mematung sampai bayangannya lenyap di tikungan gang. Bu Partini yang dari tadi memperhatikan, akhirnya berbisik. Itu anakmu, ya? Aku hanya mengangguk. Air mataku jatuh ke ulekan batu, bercampur serbuk kencur. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di beranda, memandang bulan purnama yang menggantung di atas gunung Panderman. Aku tahu Fajar akan kembali. Dan aku tahu, aku belum siap mengaku. Aku ingin ia melihat dulu, benar-benar melihat, siapa yang pernah ia buang ke sofa tua itu. 2 minggu kemudian, warung kami viral di grup WhatsApp komunitas kuliner Malang. Ada food vlogger lokal yang datang, merekam, mengunggah dengan caption. Warung Kenanga, rasa yang bikin orang nangis saking kangen masa kecil. Video itu ditonton ratusan ribu kali dalam 3 hari. Orang-orang mulai berdatangan dari Klojen, dari Batu, bahkan dari Surabaya. Kursi plastik kami tak cukup lagi. Kami terpaksa menambah 5 meja lipat dan meminjam kursi dari tetangga.
Suatu sore, saat aku sedang menumbuk bumbu pecel, seorang perempuan muda berjas hitam mendekat. Kartu namanya bertuliskan, Panitia Festival Kuliner Nusantara Dinas Pariwisata Kota Malang. Bu Kenanga, kami ingin mengundang warung Ibu jadi peserta kehormatan di festival minggu depan di alun-alun Malang. Kami cari warung-warung legendaris yang masih autentik. Aku hampir menjatuhkan ulekan. Bu Partini yang mendengar dari dalam langsung batuk-batuk karena terlalu excited. Ibu mau ikut? Tanya perempuan itu lagi. Aku menatap Bu Partini. Ia mengangguk mantap. Kita nggak cuma buat jualan, Ratna. Kita buat cerita. Malam sebelum festival, aku duduk di depan cermin kecil yang retak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mengeluarkan kebaya encim warna hijau lumut yang pernah kujahit sendiri untuk wisuda Fajar dulu. Kebaya itu masih pas di badan, meski sedikit longgar di pinggang. Aku menyisir rambutku yang sudah banyak beruban, mengikatnya sanggul sederhana. Bu Partini masuk pelan dengan tongkatnya, membawa anting-anting giok kecil. Pakai ini. Biar cantik di panggung. Aku tersenyum, mataku panas. Hari festival tiba. Tenda kami paling kecil di antara semua peserta, tapi antreannya paling panjang. Aroma bumbu kacang dan kuah rawon menguar sampai ke ujung alun-alun. Kamera televisi lokal merekam. Seorang wartawan mewawancaraiku di depan tungku portabel. Bu Kenanga, dari mana Ibu belajar masak seenak ini? Aku menatap lensa, lalu menjawab pelan tapi tegas. Dari hidup yang pernah membuang saya, Bu. Dari dapur kecil yang penuh air mata. Dari tangan yang pernah gemetar karena tak punya apa-apa lagi, kecuali rasa. Di tengah kerumunan, aku melihatnya. Fajar berdiri di belakang pagar pembatas, memandangku tanpa berkedip. Ia mengenakan kemeja putih yang sama seperti waktu wisudanya dulu. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia tahu sekarang. Aku tetap melayani, menyendok pecel, menuang rawon, tersenyum pada setiap pelanggan. Aku tak menoleh lagi ke arahnya. Biarlah dia melihat sendiri, ibunya yang pernah ia anggap beban, kini berdiri tegak di depan ratusan orang, dipuja karena tangannya, bukan karena statusnya sebagai ibu siapa-siapa. Saat malam tiba dan lampu-lampu festival dinyalakan, pembawa acara memanggil nama kami ke panggung utama. Warung Kenanga Bintang Harapan Festival Kuliner Nusantara 2025. Sorak-sorai menggema. Aku naik panggung bersama Bu Partini yang digendong kursi roda oleh dua panitia. Di tanganku piagam dan piala kecil dari kayu. Di dadaku, rasa yang tak bisa kujelaskan. Saat aku memegang mikrofon, aku melihat Fajar di bawah panggung. Ia menangis. Bukan nangis biasa. Ia menangis seperti anak kecil yang baru sadar telah kehilangan mainan terakhirnya. Lalu ia berlutut. Di tengah kerumunan. Di depan semua orang. Ibu. Suaranya pecah. Ibu, maafkan Fajar. Aku turun dari panggung dengan langkah tenang. Orang-orang memberi jalan. Aku berdiri di depan anakku yang sudah basah oleh air mata. Bangun, Fajar, kataku pelan. Ia menggeleng, tetap berlutut. Aku menyentuh ubannya yang baru tumbuh di pelipis. Luka itu ada, Nak, tapi pintu ini nggak kututup selamanya. Malam itu, di antara lampu-lampu festival yang berkelap-kelip, ibu dan anak yang pernah saling kehilangan akhirnya bertemu lagi. Bukan dengan pelukan langsung, tapi dengan tatapan yang sudah mulai belajar saling mengerti. Malam itu festival belum selesai, tapi Fajar tak mau beranjak dari bangku kayu kecil di samping tenda kami. Lampu-lampu neon mulai dipadamkan satu persatu. Pedagang lain sudah membereskan peralatan, tapi ia tetap duduk di situ, memandangi tungku yang apinya sudah padam. Aku membawakan 2 gelas teh tubruk panas dalam cangkir seng. Kuletakkan satu di depannya, lalu duduk di sebelahnya tanpa bicara. Diam kami terasa berat, tapi juga perlu. Setelah beberapa menit, ia akhirnya membuka suara. Ibu. Fajar bahkan gak ingat kapan terakhir kali ibu masakin rawon buat saya. Suara itu serak, seperti orang yang baru menangis terlalu lama. Saya cari rasa itu bertahun-tahun, tapi saya malah buang orang yang punya rasa itu ke sofa tua. Aku menatap cangkirku. Uap teh naik tipis-tipis, lalu lenyap di udara malam Malang yang dingin. Anak kecil gak salah kalau lupa rasa, Fajar. Yang salah ibunya yang gak ngajarin dia untuk tetap ingat.
Ia menoleh cepat. Bukan salah ibu. Saya yang bodoh. Lintang bilang ibu cuma nyari perhatian. Bu Kusuma bilang ibu manja. Saya percaya mereka. Air matanya jatuh lagi ke atas meja kayu. Saya diam waktu Lintang bilang ibu cuma beban. Padahal dulu ibu nggak pernah biarin saya tidur dalam keadaan lapar, meski ibu sendiri nggak makan. Aku menghela napas panjang. Marah pernah. Sakit pasti. Tapi yang lebih besar dari itu semua adalah kecewa. Fajar. Karena aku membesarkan anak, bukan untuk disisihkan begitu aku sudah nggak berguna lagi. Ia menunduk dalam-dalam. Ibu boleh bawa saya pulang sekarang. Kamar Fajar saya kasih ke ibu. Lintang pasti ngerti kalau saya jelasin. Aku tersenyum kecil. Tapi kepala ini menggeleng pelan. Fajar, saya sudah punya rumah. Bukan rumah mewah. Tapi di sini saya dihargai karena tangan saya, bukan karena darah saya. Ia terdiam lama. Lalu menggenggam tanganku erat-erat. Izinkan saya menebus, Bu. 1 hari demi 1 hari. Saya mau bantu di warung. Cuci piring juga nggak apa-apa. Aku menatap matanya. Di sana aku melihat lagi anak kecil yang dulu pernah kutimang. Baiklah. Tapi kamu menebus untuk dirimu sendiri, bukan untuk saya. Pagi berikutnya, sebelum ayam berkokok di gang sebelah, Fajar sudah berdiri di depan pintu rumah Bu Partini. Ia memakai kaos oblong lusuh dan sarung motif kotak-kotak, tangannya memegang sapu lidi. Aku membukakan pintu tanpa banyak bicara. Ia langsung masuk, menyapu halaman, membelah kayu bakar, mencuci tumpukan piring sisa kemarin. Tangannya penuh sabun colek, kena percikan minyak panas berkali-kali, tapi ia tak mengeluh. Pelanggan mulai berdatangan dan langsung heboh. Wah, Bu Kenanga punya anak muda ganteng bantu masak. Anak cucu, tuh. Fajar cuma tersenyum malu-malu, terus bekerja. Aku membiarkan orang-orang berbisik apa saja. Ini bukan tentang pengakuan publik. Ini tentang anakku yang sedang belajar lagi dari mana ia berasal. Sore harinya, badai datang. Lintang muncul di depan warung dengan mobil city car putihnya. High heels, tas branded, parfum mahal menusuk hidung. Ia berdiri di ambang pintu, memandang Fajar yang sedang mengangkat panci besar, lalu memandangku dengan mata penuh api. Jadi ini tempat kamu lari, Mas? Tinggalin anak-anak demi ibumu yang kabur itu. Fajar menoleh kaget, buru-buru melepas celemek. Lintang, jangan di sini. Lintang tak peduli. Ia menunjuk ke arahku. Bu Ratna, apa yang ibu mau sebenarnya? Rebut suami saya? Puas bikin malu keluarga kami di depan orang-orang. Beberapa pelanggan menoleh. Ada yang berhenti mengunyah. Aku meletakkan sendok sayur perlahan, lalu berdiri. Yang aku mau cuma hidup tenang di tempat yang menghargai aku. Lintang. Aku nggak pernah rebut Fajar. Tapi kalau dia datang sendiri, itu karena kamu yang mendorong dia pergi. Lintang membelalak. Mas, kamu pilih dia atau anak-anakmu? Suara itu menggema di seluruh pasar kecil itu. Fajar menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berjalan ke depanku, berlutut di atas lantai semen yang masih basah oleh air cucian piring. Di depan Lintang. Di depan pelanggan. Di depan Bu Partini yang berdiri memegang tongkatnya dengan tangan gemetar. Ibu, izinkan Fajar menebus semua salah saya. Karena saya pernah membiarkan orang lain menghina ibu di depan mata saya sendiri. Ia menunduk dalam, mencium punggung tanganku yang penuh kapalan. Lintang membeku. Matanya merah, tapi bukan karena haru. Ia berbalik, masuk mobil, dan pergi dengan ban berderit keras di aspal. Malam itu Fajar duduk di beranda, memandang gunung yang gelap. Ibu, Lintang blokir semua nomor saya. Anak-anak nggak bales chat. Aku duduk di sebelahnya, mengelus punggungnya pelan. Kalau kamu mau balik, baliklah. Ibu nggak akan simpan dendam. Ia menggeleng keras. Rumah itu sempit, Bu. Penuh omongan Bu Kusuma dan Lintang. Di sini saya baru bisa bernapas. Aku tahu harga dari keputusan itu. Kadang pengampunan berbayar mahal. Kehilangan yang harus diterima. 3 bulan berlalu sejak Lintang pergi membanting pintu. Ia tak pernah kembali, bahkan tak pernah menengok anak-anaknya sendiri. Pesan terakhirnya hanya 1 kalimat dingin. Pilih ibumu atau kelaparan atau anak-anakmu.
Kamu sudah memilih. Fajar tak membalas lagi. Ia hanya bekerja lebih keras. Pagi-pagi ia ke pasar belanja daging kletik terbaik. Sore hari ia menghitung uang, malam ia mencuci panci sampai mengilap. Kadang ia tertidur di bangku kayu depan warung. Kepala tersandar di meja, masih memakai celemek. Bu Partini semakin lemah. Lututnya sudah tak mampu menahan berat badan. Ia lebih banyak duduk di kursi rotan, mengawasi kami berdua seperti ibu yang bangga pada anak dan menantunya. Suatu malam ia memanggilku ke kamarnya. Tangan kurusnya menggenggam tanganku erat-erat. Ratna, kalau aku mati, warung ini buat kamu. Buku resep, panci tembaga, nama kenanga, semuanya jadi milikmu. Kamu sudah jadi anakku yang sesungguhnya. Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya menangis di pangkuannya sampai bajuku basah. 2 minggu kemudian, Bu Partini meninggal dalam tidur. Kami menguburkannya di pemakaman umum dekat masjid kecil Oro-Oro-Dowo. Di batu nisannya kami pasang tulisan sederhana. Partini Rahayu Penjaga Rasa Kenanga 1938 hingga 2025. Hari itu hujan turun deras, seolah langit malang ikut menangis. Tapi warung tetap buka. Kami masak pecel dan rawon seperti biasa. Karena Bu Partini pernah bilang, kalau mati pun tungku harus tetap menyala, supaya orang-orang tetap punya tempat pulang. Sebulan setelah Bu Partini tiada, seorang pengusaha kuliner kecil dari Batu datang menawarkan ruko mungil di jalan raya dekat terminal. Sewa gratis 1 tahun, asal nama kenanga tetap ada dan bagi hasil adil. Fajar yang mengurus semuanya. Ia belajar menghitung untung rugi, belajar pasang spanduk, belajar senyum pada pelanggan meski hatinya sedang remuk. Warung cabang, dapur kenanga 2, buka dengan hanya 2 menu yang sama, pecel kawi dan rawon kletik. Tapi kali ini ada foto besar Bu Partini di dinding. Tersenyum seperti dulu di foto tahun 1978. Aku tetap memilih tinggal di warung induk, di rumah bambu tua yang kini sudah dicat ulang. Di sini aku merasa Bu Partini masih duduk di kursi rotan, masih mengawasi setiap sendok bumbu yang kutakar. Suatu sore, saat aku sedang menutup warung induk, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berdiri canggung di depan pintu. Wajahnya mirip Fajar waktu kecil. Matanya mirip lintang. Ia memegang tas sekolah besar, rambut basah karena gerimis. Bu Kenanga, apa Nenek Ratna ada? Jantungku hampir berhenti. Aku berlutut di depannya, membuka pelukan. Ia berlari masuk ke pelukanku, menangis tanpa suara. Di luar pagar, Fajar berdiri memandang kami berdua. Matanya penuh air. Tapi kali ini air mata bahagia. Malam itu cucuku tidur di kamar belakang, memeluk bantal yang dulu dipakai Bu Partini. Fajar duduk di beranda, tersenyum lelah. Anak kedua juga minta ikut minggu depan. Bu, katanya kangen nenek yang masak rawon. Aku tak menjawab. Aku hanya mengangguk, lalu menatap langit malang yang mulai gelap. Hari ini genap 6 bulan sejak aku melangkah keluar dari apartemen Fajar dengan Rp30.000 di dompet. Kini di depanku ada 2 warung kecil yang setiap pagi mengepulkan asap rempah, tawa pelanggan, dan cerita-cerita orang yang pulang dengan perut dan hati sama-sama kenyang. Di pintu kayu warung induk masih tertempel papan sederhana. Dapur kenanga, pecel kawi, rawon kletik. Dari tangan yang pernah dibuang, kini memberi. Pagi ini seorang ibu muda datang dengan mata sembab. Ia duduk di bangku paling ujung, memesan pecel, lalu menangis pelan sambil makan. Setelah selesai ia bertanya, Bu Kenanga, gimana caranya tetap kuat setelah ditinggal semua orang? Aku tersenyum, mengingat sofa tua berdebu, kalimat pedas Fajar, malam-malam dingin dengan hanya Rp30.000 di tangan, dan wajah Bu Partini yang tersenyum di batu nisan. Lalu ku jawab pelan, jangan harap dihargai semua orang. Nak, cukup pastikan kamu menghargai dirimu sendiri. Kadang dibuang bukan akhir, tapi jalan tersembunyi yang membawa kita pulang. Pulang ke versi terbaik dari diri kita yang pernah lama kita lupakan. Ia menangis lagi, tapi kali ini sambil tersenyum. Aku mengusap air matanya dengan ujung kain lap, lalu kembali ke tungku. Api masih menyala. Rasa masih hidup. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa sudah sampai di rumah. Aku bukan lagi Ratna Wijaya, perempuan tua yang dibuang di sofa. Aku adalah Bu Kenanga, penjaga api kecil yang menghangatkan ratusan perut dan hati setiap hari.
Dan setiap sendok rawon yang kutuang, setiap genggam bumbu kacang yang kuulek, aku berbisik pada diriku sendiri. Kamu tidak kalah. Kamu hanya belum selesai.